Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bima'na wallahu a'lam bi muradi wa bidzalik. Ma'asyiral muslimin, para jamaah online rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita awali tahsinul Quran kita, ulumut tajwid kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa rahimakumullah, pertemuan kita kali ini kita masuk ke dalam bab yang kelima tentang hukum nunus sakinah wat tanwin. Yang pertama kita akan langsung masuk kepada tadribatun fi ahkamin nunis sakinati wat tanwini. Praktik di dalam hukum nun yang berharokat sukun dan tanwin, baik itu dhammatain, kasrotain dan fathatain. Yang pertama di dalam hukum nun sukun adalah izhar halqi, ya. Boleh dicatat ma'asyiral muslimin. Hukum nun sukun atau ahkami saja, ya, karena jamak hukum-hukum. Ahkamu ahkamun nunis sukuni wat tanwin. Tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi. Ya. Izhar halqi hurufnya ada 6. Monggo bisa langsung dicatat saja. Hurufnya wa hurufuhu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kemudian kha. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukum nun sukun atau tanwin yang pertama yaitu izhar halqi. Izhar halqi yaitu jelas, ya, maknanya jelas. Dan hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Sekarang kita coba bentuk contohnya seperti apa. Contoh daripada nun sukun. Kita ambil contoh pertama, ya. Contoh yang pertama hamzah. Contohnya adalah man amana. Ya. Man amana. Oke.
Nah, di mana cara kita mengetahui letak kok ini bisa mana disebut izhar? Yang izhar itu adalah ininya. Perhatikan ya, masyaallah muslimin. Nun ya, nunnya ini berharokat sukun. Kemudian bertemu dengan hamzah. Ini hamzah. Ya, karena contoh hurufnya ada, yang pertama adalah hamzah. Jadi bacanya harus jelas. Man amana, man a, jangan sampai man, apalagi ikhfa man a, tidak boleh, tapi man amana. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh dari ha. Contoh dari ha, min hum. Nah, ya. Mana letak hukum nun sukun atau tanwinnya? Di sini hukumnya nun sukun, ya. Nunnya sukun, kemudian bertemu dengan huruf ha. Hurufnya izhar. Jadi bacanya harus jelas, min hum. Oke? Min hum. Tidak boleh min hum atau min hum, tidak boleh, harus jelas min hum. Oke. Kemudian contoh dari huruf ain. Contoh dari huruf ain, an'amta. An'amta. Coba dicari mana hukum nun sukun atau tanwinnya. Alfad dan Pandu bisa mengetahui mana hukum nun sukun atau tanwin sehingga disebut dengan izhar. Yang mana? Nun sukun bertemu dengan ain. Ini nunnya sukun bertemu dengan huruf izhar yaitu ain. Bacanya jelas, samar-samar atau dengung? Jelas. Oke, pinter ya. Berikutnya huruf ha. Contoh daripada huruf ha yaitu yanhitun. Banyak lagi contohnya. Min hasanatin. Boleh. Min hasanatin. Yang kita lihat adalah nun yang berharokat sukun bertemu dengan huruf ha. Huruf izharnya. Nah, dari tadi belum ada contoh tanwinnya. Ada tidak? Oh, banyak sekali. Contoh qardon hasana. Qardon. Ini tanwin. Hasana. Mana hukum nun sukun atau tanwin sehingga disebut dengan izhar? Ini hurufnya ya. Ada harokat tanwin fathatain bertemu dengan huruf ha. Maka bacanya harus jelas. Contoh berikutnya huruf ghin. Contoh daripada huruf ghin, min ghillin atau fasayun ghidun. Oke, yang pendek saja, min ghillin. Min ghillin. Nun sukun bertemu dengan huruf ghin. Maka cara baca min ini harus jelas. Min ghillin. Jangan sampai dengung. Min ghillin salah atau min ghillin salah. Yang betul adalah min ghillin, harus jelas. Nah, yang terakhir masyaallah muslimin adalah huruf kha. Mana contoh daripada huruf kha? Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqatu. Mana di sini hukum nun sukun atau tanwinnya? Nih, nunnya berharokat sukun berjumpa dengan huruf kha. Mana huruf kha? Ini kha. Cara bacanya adalah wal munkhaniqah. Jangan sampai wal munkhaniqah, jangan sampai wal munkhaniqah. Yang betul adalah wal munkhaniqah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya adalah
Setiap nun sukun itu seperti ini. Nun, oke. Nun ya, dia harokatnya sukun. Boleh gini, boleh gini. Dan tanwin, dia fathah, fathatain, atau kasrotain, atau dommahtain. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, nih, hafalkan hurufnya ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho, maka cara bacanya adalah idhar halqi, jelas, dengan sebenar-benarnya jelas. Tidak boleh separuh-paruhnya, jelas dan tidak jelas ya. Tidak boleh samar-samar. Ini bagi para pujangga yang ingin melamar perempuan bisa digunakan kaidah tajwid. Bisa. Wahai adinda tercinta, maukah engkau aku lamar? Alah, melamar bagaimana? Emang kau sudah siap? Oh tentu. Sebab cintaku seperti izhar halki. Kenapa? Jelas, sangat mencintai. Bisa itu. Gunakan kaidah tajwid untuk melamar perempuan. Mantap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tutup tahsinul Quran, ilmu pelajaran tajwid kita pada pertemuan kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.